Pemirsa, jalan lintas nasional yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi hingga saat ini masih terputus dan informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Ada Amfrezer di sana. Amfrezer, bagaimana kondisi terkini dari Padang Panjang, Sumatera Barat? Ya, selamat siang Jessica dan pemirsa. Saat ini saya berada di titik Jalan Nasional Sumatera Barat yang menghubungkan antara Kota Padang dengan Bukit Tinggi atau menuju Kota Pekanbaru atau Kota Medan. Nah, di titik ini, di jalur ini hanya tinggal satu titik ini yang membuat jalur ini jadi putus total. Saat ini sejumlah alat berat sudah dikerahkan untuk melakukan normalisasi serta perbaikan jalan sehingga dalam waktu dekat jalur lintas atau jalur nasional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi ini bisa dilewati dengan cepat. Jessica. Iya, apa upaya yang dilakukan pemerintah ataupun stakeholder agar jalan lintas ini cepat bisa dilalui dan juga diperbaiki ke depannya supaya distribusi bisa terus berjalan dengan baik? Ya, saat ini kalau warga sekitar itu melakukan swadaya agar kendaraan atau warga bisa melintas dengan jalan kaki. Namun untuk kendaraan roda 4 ini belum bisa dilewati dan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar bertekad akan mengerahkan seluruh alat berat yang ada untuk perbaikan jalan ini supaya lalu lintas yang menghubungkan kota-kota yang ada di Sumatera Barat dan terutama bagian utara dan barat ini bisa dilalui dengan segera. Kita lihat di belakang saya itu ada sekitar 6 unit alat berat dan barusan juga datang 1 unit alat berat lagi untuk melakukan normalisasi dan perbaikan jalan. Dan upaya pertama yang dilakukan adalah normalisasi dengan cara batu-batu besar yang terdapat di tengah Sungai Batang Anai ini diarahkan atau disusun di pinggir-pinggir jalan agar nanti perbaikan jalan ini tidak mendapatkan kendala yang berarti. Nah, selanjutnya baru upaya untuk membuat jembatan darurat ataupun penimbunan secara cepat sehingga kendaraan roda kecil, terutama kendaraan pribadi ataupun yang membawa sembako, bisa melintas dengan segera. Untuk saat ini, kendaraan yang bisa melintas adalah kendaraan yang bersifat darurat, seperti ambulan yang akan menjemput jenazah, ataupun ambulan yang akan merujuk pasien yang ada di Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, atau dari Tanah Datar untuk dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jessica. Ya, Amfrezer, berdasarkan visual yang Anda sampaikan kepada kami, tadi kami melihat ada beberapa anak-anak yang menggunakan seragam sekolah. Apakah ini artinya aktivitas warga di sana sudah mulai berangsur normal kembali atau seperti apa? Ya, untuk Kota Padang Panjang itu memang aktivitas warga itu sudah normal kembali seperti biasa karena posisi bencana banjir bandang itu adalah berada di ujung atau perbatasan Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Nah, di Kabupaten Tanah Datar ini, tempat saya berdiri ini, ada banyak rumah atau warga yang mereka sekolah di Kota Padang Panjang. Nah, di Padang Panjang, sekolah itu sudah dibuka semenjak hari Senin kemarin, dan warga yang berada di warga Tanah Datar yang ada di balik jalan ini, mereka baru hari ini baru bisa masuk sekolah setelah jalan perbaikan atau jalan setapak yang dibikin secara swadaya oleh masyarakat dan tim relawan, sehingga warga hanya dengan menggunakan kendaraan roda dua ataupun jalan kaki untuk mengantar anaknya pergi ke sekolah. Nah, selain itu, para pegawai yang ada di Kota Padang atau pegawai rumah sakit atau guru yang ada di Kota Padang, Lubuk Alung atau Kayu Tanam yang bertugas atau dinas di Kota Padang Panjang, mereka melakukan dengan sistem transfer. Jadi ada mobil kendaraan dinas yang menjemput mereka di titik yang di sini, dan di balik tersebut ada lagi nanti ketika mereka pulang kendaraan yang menjemput. Dan untuk warga itu hanya menggunakan ojek. Dan ketika mereka menggunakan ojek ini tentunya mereka harus mengeluarkan kos yang lebih besar. Tadi pagi kita sempat berbicara dengan salah seorang guru, Ibu Reni, menyebutkan bahwa dari rumahnya di Kayu Tanam
itu naik ojek ke titik jalan putus ini dengan biaya 15.000. Dia jalan kaki menyeberang jalan yang telah diperbaiki warga. Selanjutnya naik ojek dari titik ini ke Kota Padang Panjang dengan biaya mencapai 20.000. Nah, jadi selama jalan ini putus, mereka harus mengeluarkan biaya sekitar 35.000 untuk satu kali lewat. Sementara ketika normal, mereka hanya mengeluarkan dana atau biaya 10.000. Jessica. Baik, terima kasih Fraser atas laporan Anda langsung dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.